Perkenalkan, nama saya Rika Afriani dari SMP Patra Dharma 2 Balikpapan, calon guru penggerak Kota Balikpapan. Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ibarat seorang tukang kebun yang sedang menanam bibit buah apel, tukang kebun tersebut tidak bisa mengatur buah apel akan tumbuh menjadi buah semangka atau buah lainnya yang dia inginkan. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh tukang kebun tersebut adalah menanam bibit apel di tempat yang subur dan merawatnya dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi buah apel yang berkualitas, walaupun bibit buah apel yang ditanam ini memiliki kualitas yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan kita sebagai guru. Nah, kita sebagai guru tidak bisa mengubah atau membentuk siswa sesuai dengan kehendak kita, karena setiap siswa memiliki keunikan dan potensi yang beragam. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengembangkan tumbuh dan kembangnya karakter baik dari dalam diri siswa dan memfasilitasi kemampuan dan cara belajar siswa agar tumbuh menjadi siswa yang bahagia, hebat, dan juga merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan di sekolah adalah penyelenggaraan pendidikan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, jadi ada beberapa alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di Kota Balikpapan, khususnya di sekolah saya di SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Yang pertama, Kota Balikpapan adalah pintu gerbang Kalimantan Timur, di mana penduduknya adalah para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang beragam. Nah, tentunya setiap anak memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, baik dari segi finansial, intelektual, lokasi rumah, karakter orang tua, gaya hidup, dan lain-lain yang berpengaruh pada cara belajar, pandangan hidup, dan bergaul. Nah, alasan lainnya adalah setiap anak itu unik dan memiliki potensi bawaan dalam dirinya. Selain itu, Kota Balikpapan adalah kota yang maju, melek teknologi dan akses internet terjangkau sehingga memudahkan warganya untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman sangatlah relevan dan penting berdasarkan alasan kontekstual yang saya paparkan ini. Adapun hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di SMP Patra Dharma 2 Balikpapan sebelum pandemi COVID-19 diantaranya adalah, saya memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu di materi membuat teks prosedur, saya memfasilitasi beragam minat dan bakat anak untuk menyampaikan bahasa petunjuk sesuai dengan keinginan mereka dan bakat yang mereka miliki. Jadi ada yang memberikan petunjuk cara memainkan alat musik, ada yang memberikan petunjuk cara memasak makanan yang mereka suka ya. Kemudian ada yang menampilkan bahasa petunjuk cara memainkan gitar. Nah, kalau yang pertama ini kan cara memainkan pianika, ada yang memainkan gitar. Kemudian ada juga siswa yang saya fasilitasi untuk menuliskan cara membuat sesuatu ya dalam bentuk bahasa petunjuk itu secara tertulis, namun tetap memanfaatkan aspek teknologi, mempertimbangkan aspek teknologi. Jadi diketik dan menggunakan PowerPoint. Kemudian ada juga siswa yang memiliki hobi bela diri, maka pada penilaian ini dia mempraktikkan ya petunjuk cara bela diri yang benar ya.
Kemudian ada juga siswa yang suka menanam, maka dia mempraktikkan bagaimana sih cara menanam ya. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini saya juga memberikan kesempatan kepada siswa ini untuk menyampaikan cara belajarnya dia, cara dia menyampaikan pengetahuannya, cara dia menampilkan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan cara masing-masing, namun tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi apapun cara belajar mereka, apapun cara mereka untuk menampilkan pengetahuan dan keterampilannya, tetap harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, bagaimana saat pandemi COVID-19 ini terjadi? Maka pembelajaran pun harus mengikuti kodrat zaman juga ya. Jadi pada pembelajaran menulis teks prosedur ini atau bahasa penunjuk ini, saya memfasilitasi anak-anak untuk membuat video ya, membuat video tutorial. Namun saya tidak membatasi apa yang akan mereka tutorialkan. Tetap panduannya adalah mereka mencapai tujuan dan namun caranya atau kontennya itu saya serahkan kepada mereka. Jadi ada yang membuat video cara membayar SPP melalui ATM, ada yang memberikan video tutorial membuat puding ya, ada yang memberikan tutorial cara mencuci baju menggunakan mesin cuci ya, ada yang memberikan tutorial menggambar karena memang anak ini hobi menggambar ya. Kemudian selain meminta anak-anak ini untuk membuat video tutorial sesuai dengan keinginan mereka dan juga hal yang tersedia di rumah mereka ya, saya juga memfasilitasi pembelajaran melalui Zoom meeting. Jadi untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh ini di SMP Pata Dharma 2 Balikpapan menggunakan pembelajaran virtual melalui Zoom meeting. Nah, semua siswa ini belajar daring, tidak ada yang daring. Nah, bagaimana dengan siswa yang mengalami kendala pada saat pembelajaran melalui Zoom meeting? Nah, saya merekord ya atau merekam pembelajaran Zoom meeting ini kemudian diunggah di YouTube SMP Pata Dharma 2 Balikpapan. Tujuannya adalah siswa dapat menonton kembali tayangan pembelajaran yang sudah dilalui ataupun yang belum mengikuti pembelajaran karena faktor jaringan itu bisa menontonnya nanti. Nah, kemudian selain itu juga untuk memfasilitasi anak-anak ya dan juga untuk memvariasikan pembelajaran, saya juga menyiapkan video pembelajaran. Jadi siswa bisa melihat saya melalui video pembelajaran yang bisa ditonton berulang-ulang. Jadi bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual bisa melihat pembelajaran secara visual melalui video pembelajaran. Bagi anak-anak yang menyukai pembelajaran secara audio visual, dia juga bisa mendengar suara saya melalui video pembelajaran ini. Nah, bagaimana dengan yang kinestetik? Yang kinestetik ini bisa menyesuaikan dengan penilaian keterampilan juga melalui video pembelajaran dan pembelajaran virtual ini. Nah, tujuannya ada Zoom, ada video pembelajaran dan juga ada LMS Google Classroom ini memfasilitasi semua pembelajaran sesuai dengan karakter atau bakat siswa masing-masing ya. Seperti itu. Nah, lantas apa saja tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah ini? Yang pertama, tantangannya adalah tidak semua orang tua memiliki wawasan yang sama dalam hal pendidikan, sehingga masih ada yang melihat keberhasilan anak hanya dari sisi nilai kognitif atau pengetahuannya saja. Solusi yang saya lakukan adalah pihak sekolah atau guru memberikan edukasi yang persuasif kepada orang tua terkait potensi anak, keunikan anak, dan tingkat perkembangan anak yang tidak sama, serta bekerja sama dalam mengembangkan potensi anak. Yang kedua, kemajuan teknologi yang semakin pesat tentunya menjadi tantangan juga. Masa pubertas anak-anak yang selalu ingin mencoba hal baru yang tentunya berdampak pada orientasi belajarnya serta mengekspresikan perasaannya. Nah, solusi yang saya lakukan adalah dengan tulus hati, terbuka, dan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi anak, serta memfasilitasi cara belajar anak sesuai latar belakangnya untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta mengarahkan untuk cerdas memanfaatkan teknologi, terlebih pada masa pandemi saat ini. Tantangan yang ketiga adalah kendala sinyal saat pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini, khususnya saat pertemuan virtual. Nah, solusinya adalah merekam kegiatan pembelajaran virtual, kemudian mengunggahnya ke YouTube sekolah agar siswa tetap bisa menerima pembelajaran saat sinyal sudah baik. Kemudian tantangan yang keempat adalah motivasi dan semangat siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, solusinya adalah guru bekerja sama dengan orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah dan memantau tugas-tugas siswa. Guru juga berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar selalu dirindukan dan dinanti oleh siswa.
Demikian penjelasan saya terkait demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.